Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, sedherek-sedherek jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah ingkang kawula hormati, yang sepindah monggo tansah kita menunjukkan tauhid syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten dalem menika tasih maringi kita pinten-pinten kenikmatan, kathah kenikmatan, nikmatul iman, nikmatul Islam saha nikmat sehat wal afiyah, sehingga wonten dalem menika kita saged nindakaken aktivitas rutin ya menika salat Isya kanthi berjamaah. Kalajengaken pengaosan rutin wonten dinten Selasa malam Rabu. Mugi ibadah salat Isya ingkang sampun kita tindakaken kanthi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi shalawat katuraken ugi dumateng para keluarga sahabat tabi'in tabi'in sumrambah dumateng umatipun, lan mugi kanthi shalawat menika njang wonten yaumil akhir sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken ngaosan saking buku Tadabbur Bacaan Salat. Kalau wingi kita sampun bahas bab sujud, rukun sujud niku rukun wad'ul jabhah, maknanya adalah meletakkan kening ya al-ardi, di atas tanah ya. Nah niku sujud. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, menawi kula panjenengan sami menika ningali wonten surat Al-Hajj ayat 18, ternyata sujud itu tidak hanya dilakukan oleh manusia. Ananging makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain itu juga mereka semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-Hajj ayat 18, artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa-apa yang ada di langit. Apa yang ada di langit, mereka sujud kepada Allah. Dan apa yang ada di bumi juga sujud kepada Allah. Matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, binatang-binatang melata, dan sebagian besar manusia. Artinya makhluk yang lain juga mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara manusia ya yang telah ditetapkan azabnya. Dikarenakan sebagian manusia ada yang sujud, sebagian banyak juga ada yang tidak mau sujud. Nah, artinya Bapak Ibu rahimakumullah, sujud ini merupakan bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus das pundi Mas? Sujudnya makhluk-makhluk yang lain, ya mereka ya sujud dengan apa istilahnya? Kehendaknya Allah. Kita tidak tahu ya sujud makhluk-makhluk yang lain bagaimana, kita tidak tahu. Hanya saja ayat-ayat yang menjelaskan makhluk-makhluk yang lain sujud ya, itu banyak sekali. Salah satunya mau surat Al-Hajj ayat 18. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, rukun selanjutnya menika duduk di antara dua sujud atau
duduk dan berdoa ya. Nek rukunnya ya duduk. Kemudian berdoa di antara dua sujud. Nah, ini menurut hukum fikih ya, duduk di antara dua sujud niki merupakan rukun ya. Rukun itu ya harus dikerjakan. Nek ndak duduk di antara dua sujud ya salatnya mboten sah. Lah cuma doanya niki ya, doanya yang memang dihukumi sunnah. Nah, duduk di antara dua sujud nggih menika salah satu rukun dalam sholat yang harus dilakukan oleh mereka orang-orang yang mengerjakan sholat. Lah duduk di antara dua sujud menika dilakukan dengan posisi iftiros. Atas kalau ini nggih sampun kita praktekaken duduk iftiros. Terus kaki kiri iftiros itu dihamparkan, kemudian kaki kanan ditegakkan, nyuwun sewu lajeng duduk di atas kaki kiri. Lan niku namine duduk iftiros. Nek duduk tasyahud akhir niku namine duduk tawarruk. Yakni duduk di atas telapak kaki kiri ya, sembari menegakkan kaki kanan serta meletakkan tangan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Nah, kemarin ya disunahkan kalau duduknya ya bagaimana supados nopo jari-jari menika menghadap arah kiblat. Jari-jari tangan menghadap arah kiblat, menawi saged jari-jari kaki juga menghadap ke arah kiblat. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, lenggah kados menika, lenggah iftiros menika ini menunjukkan ibaratnya duduknya seorang budak di depan tuannya, duduk siap untuk menerima perintah. Duduk iftiros niku duduk siap. Nggih, kados ya seorang budak utawi pembantu majikane, nah, itu kan duduknya duduk siap. Lah ini sebagai simbol bahwa kita umat Islam, kita yang merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala ini siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini simbolnya seperti itu, bahwa duduk iftiros yang kita kerjakan ini simbolkan bahwa kita ini sebagai hamba siap menerima tugas, siap menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya niku. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, wonten duduk iftiros menika, duduk di antara dua sujud nggih, menika doa yang dibaca ya ada beberapa versi nggih, ya ada beberapa versi menawi wonten buku menika disebutkan Allahumma gfirli warhamni, nah, ada yang wajburni nggih, ada yang wajburni wahdini warzuqni, ada yang seperti itu. Ada juga yang lain Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Sama ya, ada tambahan wajburni. Wajburni itu cukupilah aku. Allahumma gfirli yang pertama. Jadi pertama yang kita minta adalah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Dibersihkan dulu dari yang namanya dosa. Lah karena ini tadi dosa ini merupakan perkara yang bisa menghalangi semuanya tadi. Ya. Dan ini merupakan beban yang sangat berat ya dalam kehidupan kita. Ya, menjadikan hati itu menjadi gelap. Ya, wonten setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten. Innal 'abda idza adnaba nuqitat qalbuhu fi qalbihi nuqtatun. Seorang hamba apabila melakukan dosa niku di dalam hatinya itu terdapat satu noda. Ya, nuqtah itu berarti noda hitam. Ya.
Jadi kalau orang itu melakukan dosa, melakukan maksiat, dalam hatinya itu ada noda hitam. Tsumma idza adnaba nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sama terus setiap kali manusia itu melakukan dosa, terus akan bertambah titik-titik hitam di dalam hatinya. Sampai kemudian hatta yabqa aswa. Gelap. Ya. Hatta la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Saking gelapnya sampai dia tidak mengetahui yang baik itu baik, yang jelek itu jelek. Ya, menawi para ulama menjelaskan bahwa hati niku kados kaca. Nggih. Setiap berbuat dosa itu ada titik hitam di kaca itu. Ya. Ajeng kok mboten purun istighfar, mboten purun nyuwun ampunan, malah nambah dosa, tambah titik melih, terus tambah titik melih, tambah titik melih, sehingga kaca itu akhirnya tertutup noda-noda hitam, peteng gelap, cara arep disenter nggih mboten tembus. Nah itu ibarat seperti itu. Hati orang itu kalau melakukan dosa, dalam hatinya ada titik hitam, ada titik hitam terus. Setiap kali berbuat kesalahan ataupun dosa maksiat ada titik hitam. Nah, kecuali dia mau istighfar, bertaubat. Ngecara nek eneng regetan kotoran dilap istighfar. Mungkin dosa meleh enten titik meleh dilap meleh istighfar. Nek nglakoni maksiat terus dosa terus tambah titik sehingga kaca itu menjadi gelap. Mboten tembus, mbok disenter nggih mboten tembus cahayanya. Sehingga la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Orang yang demikian, mereka tidak mengetahui yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Nah, sehingga dia menjadi hijab. Hijab itu apa? Penghalang. Sehingga dosa ini menjadi penghalang. Penghalang dari nopo? Ya tadi, penghalang dari rahmat Allah. Penghalang dari rizkinya Allah. Nah, maka sebelum kita meminta urusan-urusan yang lain, ya, diawali dengan kita memohon agar dosa-dosa kita diampuni, agar dosa kita dibersihkan dari dosa. Baru kemudian meminta permintaan yang lain. Nah, ini penting. Lah itu maknanya kados ngeten niku. Terus kok ngopo ya? Doane kok Allahumma ighfirli sik. Kok mboten Allahumma arhamni riyin, mboten Allahumma rzuqni riyin. Sing dijawab Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rizki. Urung-urung wis njaluk rizki. Urung-urung wis njaluk rizki. Anda dibersihkan dulu dari yang namanya dosa. Lah niku engkang sepindah Allahumma ighfirli. Tadi ya karena memang dosa ini menjadi beban dalam kehidupan. Mula nek wonten pundi hadis Arba'in Nawawi ya, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu dosa?" Yang namanya dosa itu maha kafi nafsika wa karihta ayat tali alaihin nas. Sing jenenge dosa niku napa nggih? Sesuatu yang meresahkan jiwa. Yang namanya dosa harusnya nggih sing jenenge dosa niku dalam hati niku gelisah, meresahkan. Nek eneng wong nglakoni dosa niku kedahe niku atine niku napa? Resah, gelisah, was-was, takut. Ya. Dan dia benci apabila perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Nah, itu namanya dosa. Sehingga kan karena dia itu takut, karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain, akhirnya dia menjadi was-was. Akhirnya hidupnya itu seakan-akan isinya mau beban. Waduh, engko jojo koncone ngerti. Waduh, piye ya? Nah, karena apa? Was-was. Artinya ketakutan. Nah, itu dosa. Nah, ini yang menjadikan beban hidup, dan dosa juga ini yang menjadikan penghalang tadi. Hijab. Lajeng Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua adalah warhamni, rahmatilah aku.
Atau mungkin dalam terjemahan yang lain ada yang mendapatkan sayangilah aku. Ya Allah, Allahumma gfirli, ampunilah dosaku, ya, ampunilah aku, warhamni, kemudian rahmatilah aku. Ya. Karena dengan rahmat Allah ini ya yang menjadikan ya kebaikan-kebaikan. Ya, dengan rahmat Allah inilah ya kita ini ya berkesempatan untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya, dulu tahun berapa nih Bu? Sempat viral. Ya. Terus menukil sebuah hadis. Ya, ada hadis yang dinukil. Innahu la yanju ahadukum a'malukum. Sesungguhnya yang menyelamatkan kalian itu bukan amal kalian. Ini sempat viral ya. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, yang menyelamatkan kita dari azab Allah kemudian Allah masukkan ke dalam surga itu bukan karena amal kita. Nah, kemudian ditanya, wala anta ya Rasulullah. Demikian juga dengan Anda wahai Rasulullah. Iya. Ya. Ternyata ya kita dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Lah nek ngono berarti amale dhewe tidak berguna. Enggak. Justru dengan beramal itu kita mendapatkan rahmatnya Allah. Karena ada orang yang beramal, ada orang beramal, tapi karena dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dia malah dimasukkan ke dalam neraka. Dalam pandangan kita, padahal ki yang mbak ini ku nek sholat rajin, ki yang mbak ini ku nek sedekah, nek ngamal ibadah rajin. Lah kok tiba-tiba endingnya niku napa to? Tibakno, lah kok mlebune neraka. Itu ada orang yang kelihatannya nggih, Masya Allah, wong kok soleh pol dalam pandangan kita, endingnya tibakno ya dia dimasukkan ke dalam neraka. Artinya ada orang yang beramal, tapi dia tidak mendapatkan rahmat ataupun kasih sayang dari Allah, sehingga amal kita ini ya tidak bisa menyelamatkan. Nah, yang bisa menyelamatkan kita ya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya adalah setelah kita meminta agar dosa-dosa kita diampuni, kita minta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat ini mendatangkan keberuntungan. Orang kalau sudah Allah sayang kepada seorang hamba, jenenge sayang loh. Jenengan kados jenengan sayang kali sinten, mesti nek njaluk mesti dituruti, nyahnyo njaluk apa yang njaluk apa yang dituruti, mergo sayang rahmat Allah. Nah, Allahumma gfirli warhamni. Lajeng yang nomor 3, wa'afini, menawi wonten kitab menika wa'afini. Afini ini kalau bahasa kita mungkin napa nggih? Sehat wal afiat. Nek kita bahasakan sehat wal afiat niku napa? Selamat. Ya, afini ini adalah selamat dari musibah, dari penyakit, dari berbagai macam musibah. Kalau saya baca pengertian itu, yang namanya afiyah itu adalah selamat dari penyakit, ya, dihindarkan dari segala bentuk penyakit dan juga musibah. Lan niku afiyah. Mula sehat fisiknya, wal afiyah juga selamat. Ya, selamat dari musibah, selamat dari bencana dan lain sebagainya. Ini namanya afiyah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, Abdullah bin Abbas niku nate ngendika bahwa tidak ada nikmat yang paling besar setelah iman. Jadi ngendikane Ibnu Abbas niku cara urutan nikmat niku setelah nikmat iman adalah nikmat afiyah. Nah, mula Bapak Ibu rahimakumullah, penting nih nyuwun afiyah, keselamatan. Afiyah ini mencangkup selamat dunia dan akhirat. Niku namanya afiyah. Ya, mula Allahumma afini fi
badani, mana dikir gitu, dikir pagi sore nih kalian. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya, diberikan afiah keselamatan, ya, dalam badannya diberikan kesehatan. Ya. Nah, terus nih, afiah, ya, berikan aku afiat, bermakna selamatkanlah aku dari seluruh bencana, dari malapetaka, ya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Fitnah, ya, baik itu fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Nah, ini afiah. Ingkang nomor 3. Lajeng ingkang nomor sekawan, wahdini, tunjukilah aku. Maksudnya adalah memohon hidayah, petunjuk ataupun taufik, ya, diberikan petunjuk kepada kebenaran, ya, dan juga diberikan kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Doanya kan panjenengan pun hafal. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, ya, dan berikanlah kami rizki, berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Ittiba, ya, ittiba itu mengikuti. Wa arinal batila, dan tunjukilah yang batil itu batil. Warzuqna tinabah, dan berikanlah kami rizki, ya, ataupun kekuatan untuk bisa, ya, menjauhi namanya kebatilan. Nah, wahdini, ya Allah, tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah dan taufikmu, ya, kepada kebenaran yang mengandung kebaikan. Kebenaran itu mengandung kebaikan, ya, baik di masa sekarang maupun untuk yang akan datang. Niki selalu memohon hidayah. Jadi menawi wonten surat Al-Fatihah, ya, kita sudah memohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Nah, niki diulangi lagi, ya, doanya, wahdini, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, warzuqni. Nah, ini yang kelima, ini yang terakhir adalah warzuqni. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ya, berikanlah aku rezeki. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita jangan hanya memahami rezeki itu yang bisa dihitung. Rezeki itu bukan selalunya urusannya duit, bukan. Rezeki itu luas. Rezeki itu luas. Sehat niku nggih rezeki. Ngaten nggih? Kesehatan itu merupakan rezeki. Ya. Ilmu itu juga rezeki. Punya pasangan yang soleh-solehah itu juga namanya rezeki. Diberikan karunia anak yang soleh dan solehah itu juga merupakan rezeki. Nah, itu jadi jangan membatasi rezeki itu hanya urusan uang, tidak. Ya. Jadi niku penting niki hal yang seperti ini penting. Supados nopo? Supados kula panjenengan sami kajenge mboten suudzon kalian Gusti Allah. Lah iya aku njaluk rezeki seprono-seprene donga kok ora dikeki-keki. Lho. Ya dikasih. Lah nyatane kok isih wae susah. Lho, rezekinya itu dikasih rezeki sehat. Lah kae kancane dikasih rezeki duit akeh ning loro-loronan. Ya, ada orang dikasihkan rezeki duitnya oke, tapi sakit-sakitan. Kita barangkali ketika ya Allah berikanlah saya rezeki, mungkin Allah memberikannya bukan berupa uang, tapi berupa kesehatan. Itu juga merupakan rezeki. Allah Subhanahu wa taala niku Maha tahu. Maka
ketika seorang hamba menika berdoa, kula panjenengan sami menika doa, nggih, ada dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Insya'a a'tahu, insya'a a'tahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengabulkan doanya. Kula nyuwun ngeten, panjenengan nyuwun ngeten. Menawi Allah berkehendak, Allah akan mengabulkannya. Wa insya'a mana'ahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menahannya. Mergo Gusti Allah ngerti, iki nek dongane tak kabulke, balik. Ora sapa ning masjid neh. Wong gelem ning masjid iku mergo susah. Ngoten nggih. Karena uripe susah, akhirnya gelem ning masjid. Dan teng masjid salat 5 waktu rajin donga ya Allah. Nyuwun rezeki. Dikabulke, uripe wis seneng. Akhirnya ketika hidupnya sudah seneng, balik lagi. Allah Maha tahu. Maka insya'a mana'ahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menahannya. Ya. Atau kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan rezeki yang lain. Nah itu. Jadi ketika seorang berdoa itu, satu, kemungkinan Allah langsung akan mengijabahi doanya. Yang kedua, Allah akan menahannya. Kemudian yang ketiga, Allah akan ganti dengan rezeki yang lain. Ya. Bisa jadi rezeki yang lain itu malah justru lebih, ya, lah ya, sing lagi viral, rezekinya bakul es teh kok tiba-tiba iso mangkat umroh. Kan gitu. Maka Allah berikan rezeki yang lebih itu. Kan saya yakin doane bakul es teh kan kajenge es teh mesti kudu apa njaluke mesti gen payu kan itu. Ternyata enggak. Allah berikan rezeki yang lain. Allah ganti dengan yang lain lah itu. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita warzuqni, berikanlah aku rizki. Rizki yang apa? Rizki yang baik, yang engkau berikan kepadaku. Entah itu, kalau itu yang baik itu adalah harta, ataupun dunia, ataupun uang, maka berikanlah itu. Atau kalau yang baik itu adalah kesehatan, maka berikanlah kesehatan. Dan lain sebagainya. Terus, kula nyuwun, dumateng sedaya menika, jangan hanya membatasi rizki dengan uang. Ya. Lah rezeki yang dimohonkan dalam doa ini bukan sekedar ya untuk anggota badan saja, tapi tadi termasuk kalau menyampaikan ilmu itu juga merupakan rezeki. Ilmu itu merupakan rezeki. Ya. Sehingga dengan berilmu, jenenge wong duwe ilmu itu kan paham, ngerti. Ya, beda halnya dengan orang yang tidak berilmu. Maka ilmu ini rezeki, iman itu juga rezeki. Ya. Nah ini. Lah itulah Bapak Ibu rahimakumullah ya, 5 permohonan ya yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Maka monggo sami difahami, sami direnungkan. Mboten usah kesesok. Ya, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, atau mungkin ada Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu juga boleh. Memang ada yang seperti itu. Riwayatnya ada yang seperti itu. Yang paling pendek Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Iya, itu yang paling pendek. Itu yang paling pendek, hadis riwayat Tirmidzi. Itu doa paling pendek niku, Allahumma gfirli, ya wa ampunilah dosaku, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, itu yang paling pendek. Nah, yang variatifnya tadi Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni bisa, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni juga bisa. Monggo saged diamalkan sedaya. Beliau mengatakan Bapak Ibu rahimakumullah ya, terkait dengan duduk di antara dua sujud. Terus ada 5 permohonan, monggo menika saged direnungi, saged ditadaburi supados napa nggih
enten rasane. Orang nek paham dengan apa yang dibaca itu kan kaya nek wong maca puisi, wong maca puisi ngerti artine iki iso nganti nangis-nangis ngeten iki. Waduh, menyedihkan ngeten iki. Karena bisa menyerap ngeten iki.